بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau bernama Al-Ustadz Sufyan bin Fuad Baswedan hafizahullah ta'ala. Beliau dilahirkan di kota Solo pada tanggal 7 Juli 1980 Masehi. Dan walhamdulillah beliau sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak. Beliau menyelesaikan studi beliau pada jenjang S1 di Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis pada tahun 1428 Hijriah. Dan beliau meneruskan untuk jenjang S2 beliau di universitas yang sama, yaitu Universitas Islam Madinah pada jurusan Ulumul Hadis. Sedangkan aktivitas beliau selain sebagai mahasiswa aktif di Universitas Islam Madinah, beliau juga aktif sebagai penyiar radio Kerajaan Arab Saudi untuk seksi bahasa Indonesia. Selain itu, beliau juga mempunyai blog dengan nama Abu Hudzaifah, dan juga beliau aktif menulis dan menerjemahkan buku-buku yang insya Allah bermanfaat untuk kaum muslim. Dari karya-karya beliau, yang pertama sebuah buku yang berjudul Ibunda Para Ulama, yang kedua sebuah buku yang berjudul Lautan Mu'jizat di Balik Balutan Jilbab, yang ketiga sebuah buku yang berjudul Andai Si Mati Bisa Bicara, yang keempat sebuah buku yang berjudul Lisanmu Adalah Surgamu. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa semoga karya-karya beliau terus bisa diambil manfaatnya untuk kaum muslimin, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, atas taufik Allah sajalah kita bisa berkumpul pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, yang oleh Rasulullah SAW disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sejumlah orang itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari Al-Quran, mengkajinya, melainkan akan turun
kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, para malaikat pun saking takzimnya, saking hormatnya kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, mereka sampai membentangkan sayapnya, menelungkupkan sayapnya, karena ridho terhadap kehadiran orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Bahkan lebih dari itu semua, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah azza wa jalla yang bersemayam di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, penguasa jagat raya ini menyebut-nyebut nama antum sekalian ini di kalangan para malaikat. Hebat enggak coba? Kalau ada di antara kita yang namanya disebut-sebut sama presiden saja bangga toh? Wah, saya disebut sama Pak SBY nyebut-nyebut saya. Apalagi kalau yang menyebutkan antum ini Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis zikir, majelis ta'lim ini di kalangan para malaikat, di kalangan makhluk-makhluk yang ada di dekatnya Allah itu. Jadi ini majelis yang mulia. Oleh karena itu jangan sampai ngantuk. Emang sudah malam ini, jadi jangan sampai ngantuk. Insya Allah materinya enteng, sebagaimana yang sudah diumumkan tadi, materinya enteng, tidak berat-berat kok. Bukan masalah usul fikih, bukan, cuman cerita, cerita yang ringan, dan insya Allah tidak perlu muter otak panjang-panjang, mudah difahami insya Allah. Tapi yang penting ialah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang akan kita dengar sama-sama nanti. Kembali ke pokok pembahasan, emang sesuai pesan sponsor, sponsornya maksudnya Maktab Jaliyat gitu, bahwasanya saya diminta untuk bicara tentang masalah wanita dan para ulama. Terus saya juga awalnya muskil gitu loh, ini kan yang hadir juga bapak-bapak gitu, masa saya suruh bicara tentang wanita. Tapi insya Allah bapak-bapak akan terinspirasi, setelah mendengar kisah-kisah wanita yang hebat gitu loh. Kalau wanita aja bisa seperti itu, maka yang laki-laki mestinya bisa lebih hebat dari itu gitu. Jadi saya harapkan nanti setelah kita mendengar kisah-kisah yang akan saya sampaikan ini menjadi terpacu, jangan kalah bapak-bapak sekalian gitu ya. Artinya juga selain yang ibu-ibu yang di belakang yang insya Allah lebih banyak lagi. Jadi sebagaimana yang diumumkan tadi, judulnya adalah wanita-wanita di balik para ulama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada sedikit muqaddimah dulu yang perlu saya sampaikan sebagai acuan nantinya. Ini kira-kira berapa waktunya Ustaz? Berapa lama? 1 jam ya? Oke, berarti harus di press sedikit, di zip istilahnya kalau ilmu komputer. Nah, kita harus tahu bahwasanya nggak ada agama di dunia ini yang lebih perhatian terhadap ilmu melebihi Islam. Menyamai Islam pun nggak ada. Jadi kalau kita mau pelajari sejarah ajaran-ajaran dan agama yang pernah muncul di dunia dari dulu sampai nanti akhir zaman, tidak akan kita dapati agama yang demikian memperhatikan masalah ilmu seperti Islam. Contohnya di zaman jahiliyah, sebagaimana kesaksian beberapa tokoh sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab mengatakan, wallahi inna kunna fil jahiliyah la na'taddu bin nisa'i syai'a. Wallah, katanya Umar, ketika zaman jahiliyah dulu kami tidak pernah memperhitungkan wanita sedikit pun. Tidak pernah kami anggap keberadaan seorang wanita itu, nggak pernah ada bobotnya sedikit pun. Nggak pernah diajak bicara, diajak bermusyawarah, nggak pernah. Bahkan lebih dari itu, dalam riwayat yang lain Umar mengatakan, kalau seorang